Dulu sebelum kakak saya masuk Islam, saya nggak pernah bisa maafin dia. Kapan saya bisa maafin dia? Di mimpi. Pas saya yakin saya mau mati. Di mimpi itu cerita saya udah mau mati tuh. Itu saya maafin semua orang. Allah mengatakan khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu artinya khusyuk. Nih saya kasih tahu ya. Pernah saya ceritakan ya, kapan Ramadan saya yang paling berkesan? Ketika saya hampir mati. Ketika saya hampir mati, itulah Ramadan paling berkesan, itulah sholat subuh paling berkesan. Saya kecelakaan ketika mau ngisi sholat subuh ke Bintara. Jadi dari Jakarta ke Bintara naik tol kecelakaan. Itu kecelakaan kejadiannya sebelum subuh, gelap semuanya. Dan saya setelah kecelakaan beres-beres segala macam, ngelihat mobil saya ringsek. Saya nggak mikirin apapun, nggak mikirin mobil, nggak mikirin seluruh duit saya di mobil yang berceceran, barang-barang bawaan saya berceceran, nggak saya pikirin sedikit pun. Laptop nggak saya cari, yang saya pikirin apa? Belum sholat subuh. Pas sholat subuh itulah sholat subuh paling berarti seumur hidup saya tuh. Kenapa? Hampir mati. Makanya benar kata Allah, alladzina yadhunnuna, ada orang-orang yang mereka yadhunnun, mereka berprasangka kuat, benar-benar yakin bahwasanya mereka akan mulaku rabbihim, akan berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi rajiun, bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Saya sering buka satu gambar, tahun 2009 ada satu gambar terkenal banget, ada mujahid yang di Palestina, yang mereka sholat sambil senjata-senjatanya ditaruh di situ. Lawannya siapa? Lawannya Israel. Senjatanya lebih bagus mana? Itu ibarat apa ya? Sudah secara matematis mereka nggak mungkin menang. Secara matematis mereka nggak mungkin menang. Dan mereka sholat sebelum mereka jihad. Saya nanya pada orang-orang yang lihat gambar itu, kalau Anda di situ, kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak sholatnya? Pasti khusyuk banget. Itulah, dan gak ada sholat lebih khusyuk daripada. Kenapa? Setelah itu Anda yakin Anda pasti mati. Paham sampai di sini? Contoh lagi. Rasulullah pernah bilang pada satu waktu, besok perang yang jadi panglima adalah Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid wafat, maka ganti dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far wafat, ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, ganti dengan yang lain. Kalian yang pilih. Berarti orang sudah pasti belum, tiga ini pasti meninggal. Orang udah tahu tiga ini pasti wafat. Kalau Anda jadi Zaid, kira-kira gimana? Kira-kira malam tuh Anda tidur atau tidak? Sholatnya khusyuk atau tidak? Lah ini besok cepat mati. Pasti mati nih. Rasul nggak mungkin bohong. Maka Anda pasti sholatnya khusyuk. Satu lagi. Saya itu dulu sebelum kakak saya masuk Islam, saya nggak pernah bisa maafin dia. Kapan saya bisa maafin dia? Di mimpi. Pas saya yakin saya mau mati. Di mimpi itu cerita saya udah mau mati tuh. Itu saya maafin semua orang. Coba bayangin ya. Barusan semalam saya lihat ada meme, ada orang Cina, dia sebarin duit di rumah sakit. Bener-bener duit disebarin rumah sakit, dilempar-lempar. Kenapa? Dia divonis sama dokter kanker dan mati pekan depan. Dia bawa duitnya semuanya cash. Dia bilang, dokter selamatin hidup saya. Dokternya bilang gak bisa. Ini sudah pasti. Secara ilmu kedokteran sudah pasti. Dia bilang, dia lempar-lempar duitnya dan bilang, percuma punya duit banyak, gak bisa kita beli hidup. Artinya apa? Kalau Anda yakin mau mati, Anda yakin benar mau mati ya, Anda akan fokus betul pada akhirat, itu sudah pasti. Makanya Allah katakan siapa orang-orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan kunci khusyuk adalah Anda yakin ketemu Allah dan Anda akan kembali kepada Allah. Orang pasti khusyuk. Makanya sebelum sholat, Anda kan disuruh bayangin dulu, gimana kalau ini sholat yang terakhir. Dulu ketika saya lagi sering pergi keluar kota, kapan saya paling baik sama istri saya? Istri saya sudah hafal, saya paling baik sama istri saya kalau saya lagi mau pergi keluar kota. Kenapa? Karena ketika saya pergi keluar kota, bertambah keyakinan saya, jangan-jangan saya mati di jalan. Paham ya?
Apa maksudnya? Loh, kalau Ustadz di rumah emang nggak yakin mati? Ya yakin pasti mati. Cuman kan di rumah. Kalau pergi keluar kota kan jauh. Maka kemudian pernah lihat orang zaman dulu pergi haji? Orang zaman dulu pergi haji pas sebelum ada internet, pas sebelum ada telepon, sebelum ada apapun metode komunikasi, kayak apa orang pergi haji? Anda tahu walimatus safar itu tujuannya untuk apa? Betul, ngelepas orang seolah-olah orang tuh nggak bakal balik lagi. Itu walimatus safar tuh. Lah kenapa? Minimal berapa bulan tuh mereka pergi naik kapal? Bisa dipahami ya maksudnya ya. Artinya orang zaman dulu lebih ngerti khusyuk karena nggak ada handphone, Pak. Kita sekarang ada handphone. Jadi hidup kayak masih panjang. Makanya kata Rasulullah, sebaliknya Rasul katakan, jauhkan diri kalian daripada tulul amal. Apa itu tulul amal? Berangan-angan panjang. Seolah-olah akan hidup lama. Karena kalau Anda merasa hidup lama, Anda pasti akan menunda ibadah. Siapa yang menunda ibadah? Yang sholat zuhur dan yakin asar masih ada. Betul begitu? Siapa yang menunda untuk sholat? Yang dia merasa bahwasanya dia masih bisa ada waktu sampai asar. Kan gitu, maka dia nunda sholat. Coba kalau dia nggak ngerasa ada waktu lagi, pasti akan keluarin semuanya. Bisa difahami? Berarti khusyuk adalah keyakinan akan kembali kepada Allah. Makanya yang lebih banyak khusyuk itu orang tua atau orang muda? Kenapa yang tua lebih khusyuk? Benar, karena yakin mau mati sebentar lagi. Maka penting itu perasaan mau mati sebentar lagi. Ustadz Fatih Karim itu dia punya di lemarinya punya kain kafan. Punya kain kafan. Artinya setiap kali dia buka lemari mau ngambil baju ada kain kafan di situ. Berarti kalau sudah lihat kain kafan di situ kira-kira kepikir nggak mati? Kepikir. Zikrul maut itu penting. Karena zikrul maut itu banyak menghalangi orang dari perbuatan maksiat. Zikrul maut, mengingat mati. Maka sering-sering ingat mati. Kalau kita sering-sering ingat mati, nggak akan ingat lagi kerjaan. Kerjaan itu kan kita ingat karena masih ada waktu kita anggap. Tapi kalau kita merasa udah nggak ada lagi waktu, kita akan fokus pada sesuatu yang benar-benar penting. Saya contoh misalnya kalau saya ditanya, kalau saya misalnya tahu besok itu saya mati misalnya, apa yang saya lakukan hari ini? Kira-kira apa? Ngobrol ke istri, ngobrol ke suami, ngobrol ke anak, gitu kan ya, ngobrol ke orang tua, gitu kan ya. Akan kepikir saya ngobrol kepada haters? Enggak. Kepikir saya update status? Paham ya? Karena kalau kita udah mau mati, yang kita prioritaskan adalah yang paling penting. Dan kita tahu yang paling penting adalah sholat. Punya duit, sedekahin nggak? Untuk apa lagi yang nggak bawa mati? Itu kan ya. Lah, tapi kan nanti masih ada istri, dia bisa cari sendiri. Sekarang gimana caranya saya harus egois terhadap diri saya sendiri karena mau mati. Makanya orang mau mati itu biasanya egois. Egois terhadap pahala, insya Allah ya. Bisa dipahami maksudnya. Karena gini loh, benar kita ninggalin orang-orang itu benar. Tapi gini loh, yang namanya rezeki kita itu adalah yang kita pakai atau yang kita sedekahkan. Itu yang rezeki kita. Karena belum tentu yang kita tinggalkan itu rezeki kita. Lah kalau dimanfaatkannya untuk kebaikan. Kalau dimanfaatnya bukan untuk kebaikan, malah jadi fitnah. Tinggalin harta. Ternyata anak-anak ribut. Banyak gak yang kayak gitu? Bukannya jadi fitnah. Saya bilang itu belum kering kuburan ibu kamu. Belum kering kuburan bapak kamu. Udah ribut masalah jualan rumah dibagi rata. Serius aja, paham gak sih maksudnya? Nah jadi yang penting itu kan bukan fisik. Tapi bagaimana caranya nyiapin non fisik. Nah intinya adalah kalau sholat. Ya jangan sampai kayak saya ya, udah mau mati baru mau khusyuk gitu ya. Jadi ya cobalah menghadirkan bagaimana caranya seolah-olah kita tuh akan mati. Saran saya apa? Saran saya pertama, sering-sering pergi ke kuburan. Liatin tuh orang-orang yang dikubur. Kalau ada orang meninggal, datang takziah. Perhatikan omongan orang-orang di situ. Itu pengingat mati tuh. Makanya kalau ada orang takziah, saya paling senang tuh. Duduk di situ dengerin omongan orang. Nah itu omongannya. Ya Allah nggak nyangka saya masih muda ya Allah. Nggak ada sakit-sakit acan. Begitu ya. Nggak ada tanda-tanda maksudnya. Tiba-tiba mati. Paham ya? Sementara ada orang tua nggak mati-mati. Nah itu ya bagus untuk yang muda-muda. Oh ternyata mati. Itu bukan karena umur ya. Tahu kata Rasulullah, mati itu punya 100 sebab. Mati itu punya berapa sebab?
Setiap orang-orang akan dikelilingi 100 sebab kematian. Yang muda dapat 99, yang tua dapat 1. Mati karena tua itu cuma 1 sebab. Selain itu ada berapa? Paham? Artinya orang muda itu lebih banyak yang mati daripada orang tua. Karena orang tua mati cuma karena 1 sebab. Sebab tua. Lah yang muda tabrak busway, sambar petir. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan pernah merasa aman. Ustadz jangan ngomong mati terus dong Ustadz, pamali. Gak ada pamali ngomong mati. Justru gara-gara Anda pamali ngomong mati, Anda maksiat terus. Justru mati itu harus diomongin terus. Sahabat-sahabat bahkan ada yang buat liang lahat di rumah. Coba wahai diriku, coba bayangin kalau kamu sudah di situ, cuma bisa baring ngadep ke kanan, nggak bisa gerak-gerak. Apa nggak pegel di situ? Paham maksudnya? Maka ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, kamu nggak capek? Sudah disiksa di penjara, tangan hilang 1, nggak bisa gerak gara-gara dicemeti, masih mau memperjuangkan Islam, masih mau kemudian aktivitasmu nggak habis-habis, kamu udah nulis buku banyak, ilmumu banyak, kenapa kamu kayak nggak berhenti-berhenti? Kenapa kamu kayak nggak capek? Apa kata Imam Ahmad? Dia bilang gini, istirahatku adalah ketika kakiku sudah nginjak ke surga. Dia bilang gini, tenang, ada banyak waktu istirahat, nanti di kuburan kita tidur terus. Paham ya? Jadi di sini jangan tidur terus. Nanti Anda akan banyakkan tidur di situ. Puas-puasin aja nanti di situ. Nah, di dunia itu saatnya berlelah-lelah, saatnya bercapek-capek, saatnya beraktivitas. Karena nanti di situ tidur terus. Apa nggak bosan Anda tidur terus? Nanti di sini tidur terus, di sana tidur terus. Itu kan ya. Bisa dipahami kira-kira maksudnya. Nah, jadi itu tentang masalah khusyuk. Sering-sering ke kuburan, duduk di situ, jangan main domino tapi. Itu kan ya. Iya, ingat mati. Yang paling bagus tuh lihat ada orang yang dikuburin tuh paling bagus tuh. Lihat tuh keluarganya ngomong apa. Dan lihat tuh orang dikuburin tuh. Awalnya rame banget kan ya. Ustadz Felix meninggal misalnya. Nanti kalau saya meninggal datang aja ya. Itu pasti rame insya Allah ya. Nah, tetapi serame-rame apapun orang meninggal ya. Lihat siapa yang ada di situ. Teman-temannya pulang duluan. Pulang dulu ya. Lagi ada tamu di rumah. Pulang dulu ya. Lagi ada anak-anak di rumah masih belum makan. Teman-temannya pulang. Semua pulang. Yang tinggal di situ siapa? Anak-anak saya, istri saya. Anak-anak saya suruh pulang dulu, istri saya tinggal di situ. Paling sampai sore. Gitu ya. Emang dia mau di situ selama-lamanya? Dia aja kerjaan juga kali. Bisa dipahami ya? Dia pulang juga. Artinya kita sama siapa? Kita sendiri. Nggak akan kita ditemenin oleh manusia. Artinya kalau kita sudah lihat kayak gitu, oh ya berarti kata Allah siapa? Yang nemenin adalah amal-amalnya. Maka sholatnya akan jadi cahaya, maka sedekahnya akan jadi lampu di situ, diluaskan kuburannya, pagi-pagi diliatin surga, sore-sore diliatin surga, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makan. Allah kan bilang gitu kan ya, kalian sangka orang-orang di dalam kubur kalau dia soleh, dia terputus daripada rezeki. Enggak. Katanya Rasulullah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan soleh dan solehah, dia setiap hari akan ngelihat keluarganya, lalu kemudian bilang, kesian ya kalian ya, kesian ya kalian di dunia ya, masih lapar, masih takut, masih sedih. Gue di sini udah enak banget, lu cepet-cepet aja mati gitu. Serius, karena dia udah tahu dunia ini tempat bersedih, dan ternyata akhirat adalah tempat bersenang bagi yang punya amal. Nah, jadi sering-sering ingat mati. Itu caranya untuk khusyuk.